Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Syarifatul Mela, absen 13 dari kelas 12 APL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kromatografi. Kromatografi ditemukan pertama kali oleh Michel Sweet, ahli botani dari Rusia pada tahun 1906. Dalam eksperimennya, Sweet memisahkan pigmen tumbuhan berwarna pada kolom berisi serbuk kalsium karbonat, dan dari pekerjaannya muncul istilah kromatografi. Pigmen yang terpisah dibedakan sebagai pita warna. Kroma berarti warna, grafi berarti tulis, sehingga sampai saat ini dikenal istilah kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan dua komponen atau lebih dalam suatu campuran homogen berdasarkan distribusi senyawa-senyawa tersebut dalam dua fasa diam dan fasa gerak. Proses pemisahan masing-masing komponen terjadi karena perbedaan keterikatan komponen tersebut pada fasa diam dan fasa gerak. Perbedaan keterikatan dapat diketahui dari koefisien distribusi, kelarutan, muatan ion, daya adsorpsi, ukuran molekul, dan sifat-sifat fisika yang lain. Fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam atau stationary phase adalah bagian yang letaknya tetap atau diam di sepanjang kolom pemisahan. Dapat berupa zat padat atau zat cair. Fasa gerak atau mobile phase adalah bagian yang bergerak sepanjang kolom pemisahan dari ujung sampai akhir kolom dengan proses kromatografi. Dapat berupa zat cair atau gas. Ini adalah ilustrasi menghitung jarak tempuh. Sampel terdiri dari 3 senyawa. Terdiri dari 3 macam senyawa, yaitu kuning, hijau, biru, yang dimasukkan pada ujung kolom dan digerakkan oleh fasa gerak yang bergerak dari ujung sampai suatu jarak tertentu selama waktu T. Setelah didorong oleh fasa gerak selama 5 menit, ketiga senyawa tampak mulai terpisah. Setelah 10 menit semakin terpisah. Biru paling cepat, kuning paling lambat. Setelah 15 menit, proses dihentikan dan ketiga senyawa semakin terpisah. Masing-masing senyawa menempuh jarak yang berbeda dengan waktu yang sama. Perbandingan jarak tempuh senyawa terhadap pelarutnya dikenal sebagai faktor retensi atau RF, sehingga senyawa A mempunyai nilai RFA sama dengan A per D, RFB sama dengan B per D, dan RFC sama dengan C per D. Nilai RF senyawa mempunyai rentang 0 kurang dari RF lebih dari 1. Senyawa dengan nilai RF kecil mempunyai kecenderungan untuk terikat kuat pada fasa diam, sedangkan senyawa dengan nilai RF besar lebih kuat didorong atau berinteraksi dengan fasa gerak. Menghitung nilai RF. Saat T 15 menit diketahui. Jarak tempuh pelarut atau fasa gerak 10 cm, jarak tempuh kuning 3,2 cm, jarak tempuh hijau 6,1 cm, jarak tempuh biru 8,8 cm. Maka RF kuning 0,32, RF hijau 0,61, RF biru 0,88. Kuning mempunyai interaksi paling kuat dengan fasa diam, sedangkan biru mempunyai interaksi paling lambat dengan fasa diam. Ini adalah ilustrasi 2 menghitung waktu. Menghitung waktu yang diperlukan oleh senyawa pada jarak yang sama. Cara lain mengidentifikasi pemisahan senyawa dalam kromatografi adalah cara menghitung waktu retensi atau TR. Waktu yang diperlukan oleh suatu senyawa dari inlet atau ujung kolom sampai keluar dari kolom. Campuran senyawa kuning, hijau, biru dimasukkan dalam kolom sepanjang 1 dengan parameter waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom. Pelarutan memerlukan waktu paling cepat adalah 17 menit. Dikenal sebagai TO, T0, senyawa biru, TR sama dengan 26 menit, senyawa hijau, TR sama dengan 31 menit. Senyawa kuning, TR sama dengan 38 menit. Senyawa biru merupakan senyawa yang paling cepat keluar kolom dibandingkan dengan senyawa hijau dan kuning.
Artinya, interaksi dengan fasa diam lemah, sedangkan interaksi dengan fasa gerak kuat. Kromatogram hasil pemisahan kromatografi. Kromatogram merupakan hubungan antara sumbu X sama dengan waktu menit versus sumbu Y sama dengan intensitas komponen. Jumlah puncak menyatakan jumlah komponen terdapat dalam campuran TR1, TR2, dan TR3. Kuantitas tiap komponen dapat diukur dari luas puncak. Makin besar puncak, makin besar kuantitas komponen tersebut. Waktu retensi atau TR, waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom setelah terjadi interaksi antara fasa diam dan fasa gerak. T0 adalah waktu pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom. Beberapa kromatografi dapat menggunakan parameter waktu sebagai sumbu X, namun parameter volume fasa gerak. Volume retensi atau VR, volume fasa gerak yang diperlukan untuk mendorong senyawa dari inlet ke outlet. V0, volume pelarut yang diperlukan fasa gerak atau pelarut untuk keluar dari kolom, sama dengan volume kolom. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, sekiranya dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.